Gua harus latihan apa? Latihan beban, Chris. Latihan beban. Lihat nih. Mana ada nggak ada. Body weight training is the best. Push up, man. Push up. Bingung mau milih yang mana? Ini dia program yang pas buat Anda. Sekarang, gue akan jelasin apa itu body weight training. Body weight training pengertiannya adalah melatih menggunakan beban badan sendiri tanpa ada beban bantuan dari luar tubuh. Yang nomor dua, manfaatnya. Manfaat yang pertama dengan body weight training, maka kamu akan memiliki sendi yang jauh lebih sehat. Jadi buat kamu yang sendinya lagi bermasalah, body weight training cocok buat kamu. Manfaat yang nomor dua, dengan body weight training, maka Anda akan melatih seluruh otot tubuh secara bersama-sama. Contoh gerakannya apa? Gerakan push up. Lo ngelatih apa? Pectoral, shoulder lo, triceps. Oke. Gerakan apa lagi? Pull up. Lo ngelatih apa? Lo ngelatih forearm. Lo ngelatih back lo. Lo ngelatih core lo. Semua kena. Manfaat yang nomor 3 dengan body weight training, maka murah banget. Lo nggak perlu double-doublean, nggak perlu. Lo cuma butuh badan lo sendiri aja. Oke? Tadi kita udah bicara tentang manfaat. Sekarang yang nomor 4. Salah, maksudnya nomor gue, faktor nomor 3. Cocok bagi lo jika lo nggak kelebihan berat badan. Kenapa seperti itu? Karena ada limitasi pergerakan. Kalau orang yang cenderung badannya gede, maka dia mau angkat gini susah. Gak susah ya. Padahal untuk power yang super ekstra, artinya supaya hasilnya maksimal, pergerakannya harus sempurna, full. Maka dari itu, body weight training nggak cocok buat kamu yang kelebihan berat badan. Oke, lalu nggak cocok buat kamu yang ingin tumbuh lagi ke atas, bukan ke samping. Kenapa? Karena dengan body weight training, kamu memakai beban badan kamu secara natural. Jadi segitu aja bebannya, oke? Nggak terlalu nimpang beban kamu. Tadi kita udah bicara tentang cocok bagi kamu jika. Sekarang faktor yang nomor 3, oke? Masih sama juga. Cocok bagi kamu jika kamu ingin build lean muscle kayak Elman. Trust me, it works, oke? Lu bisa pakai body weight training. Nggak perlu kayak bodybuilder gede. Lu pakai body weight training nggak bakal mungkin bisa, oke? Tadi kita udah bicara tentang pengertian. Kita udah bicara tentang manfaat. Kita udah bicara tentang cocok bagi Anda jika. Sekarang nomor 4. Nggak cocok bagi kamu jika kamu ingin build muscle yang super gede. Kayak bodybuilder. Oke? Lu pengen pose. Lu pengen gini. Lu kayak bodybuilder nggak mungkin bisa. Oke? Kenapa seperti itu? Karena dengan body weight training, beban badan lo cuma pakai itu. Lo nggak ada beban tambahan. Sehingga lo nggak tahu progres lo seperti apa. Nggak ada exact mark. Nggak ada nilai yang pasti lo berkembang seperti apa. Beda dengan weight training yang sebentar lagi akan gue jelasin ke lo. Oke? Nggak cocok buat kamu jika kamu ingin super strong, super kuat. Tadi katanya dengan tidak ada hal yang pasti tentang progresnya. Oke, sekarang kita masuk ke babak. Apa itu weight training? Apa sih pengertian dari weight training itu? Weight training adalah melatih menggunakan beban di luar tubuh. Bahkan kita ngangkat teman, itu merupakan weight training. Karena itu bukan berasal dari dalam diri kita sendiri. Oke? Jadi kita bicara tentang pengertian. Sekarang kita bicara tentang manfaat. Manfaat yang pertama, jika kamu menggunakan beban yang ringan, maka metode tersebut dapat digunakan sebagai metode rehabilitasi. Jadi buat kamu yang lagi injury, weight training sangat rekomend buat kamu. Itu manfaat yang pertama. Lalu manfaat yang kedua apa? Sangat bagus bagi pemula yang ingin belajar mengkontraksikan otot. Karena dengan beban kita mau nggak mau harus belajar cara mengkontraksikan otot secara bagus. Oke? Jadi bagi pemula itu sangat cocok. Manfaat yang ketiga, jika weight training kamu secara bebannya berat, dapat meningkatkan strength kamu secara optimal banget. Oke, jadi strength kamu pasti akan nambah dengan weight training yang berat. Tadi kita udah bicara tentang pengertian, kita udah bicara tentang manfaat. Sekarang yang ketiga, kita bicara tentang cocok bagi kamu jika. Yang pertama, kamu seorang pemula ingin belajar mengkontraksikan otot, weight training rekomend banget buat kamu. Yang kedua, kamu punya injury, jadi harus pakai beban yang ringan, rekomend juga buat kamu. Yang ketiga, ini kelebihan dari body weight training, yaitu kamu bisa mengisolasikan satu otot saja. Aku pengen tangan gue aja yang gede, bisa nggak pakai weight training? Bisa banget. Aku pengen back aku aja yang gede dari weight training, bisa nggak? Bisa banget. Oke, tadi itu kita udah bicara tentang pengertian. Manfaat udah.
Cocok bagi kamu jika, sekarang tidak cocok bagi kamu jika. Yang pertama, karena weight training menggunakan beban, otomatis kita butuh tempat yang agak luas. Jadi jika kamu memiliki keterbatasan alat dan tempat, weight training nggak cocok buat kamu. Itu kelebihan dari body weight training tadi. Kelebihan dari body weight training tadi adalah bisa menggunakan tempat dimanapun dan kapanpun. Itu kelebihan body weight training. Sekarang kelebihan weight training, maksud saya tidak cocok bagi weight training. Oke? Lalu nggak cocok lagi bagi menggunakan metode weight training jika karena ada alatnya, butuh tempat, agak besar, tentunya agak mahal. Jadi a little bit pricey. Dan andai pun kalau misalkan orang bilang bahwa kita bisa kok pakai beban yang kayak tas diisi dengan seperti yang saya tunjukkan pada video-video sebelumnya, itu bisa dilakukan, tapi ada batasan di situ. Dimana jika kita mau melampaui batasan tersebut, kita harus menggunakan barbel atau dumbbell. Oke? Itu tadi adalah gak cocok. Udah kita udah jelaskan pengertian, manfaat, cocok jika, dan tidak cocok jika. Sekarang saatnya masuk ke babak kesimpulan. Jadi kesimpulannya dari body weight training adalah kelebihannya. Kamu bisa belajar cool move, kamu bisa belajar move-move yang keren seperti windmill, handstand, muscle up, calisthenic type. Oke? Dan juga kelebihannya apa lagi? Kamu gak butuh tempat yang besar, gak butuh alat yang khusus, karena kamu bisa menggunakan beban badan kamu sendiri aja. Lalu kelebihannya apa lagi? Kamu bisa melatih otot kamu secara bersama-sama, contohnya dari push up ataupun pull up, ya. Tapi dari semua itu ada kekurangannya loh. Kekurangan yang pertama, kamu terbatas menggunakan link beban kamu sendiri aja. Jadi nggak ada suatu yang exact pattern. Kamu nggak tahu progres kamu seperti apa. Nggak seperti weight training yang ada bebannya. Jadi kamu bisa tahu, hari ini aku ngangkat 50 kilo, besok ngangkat 55 kilo. Nggak ada seperti itu. Dan juga dengan body weight training kamu terbatas pada gerakan. Jadi kamu nggak bisa mengisolasi satu otot saja. Aku pengen bicep aku yang gede aja. Nggak bisa dengan body weight training. Tapi dengan weight training, hal itu mungkin. Jadi dalam merupakan kelebihan dan kekurangan dari body weight training. Saya akan jelaskan kelebihan dan kekurangan dari weight training. Dengan weight training, jika kamu menggunakan weight training dengan beban yang rendah, maka kamu bisa menggunakan hal tersebut sebagai metode rehabilitasi. Jika kamu menggunakan weight training dengan level yang nggak tinggi, maka kamu bisa menggunakan hal itu sebagai memompa performa strength kamu secara skyrocket, secara cepat. Oke. Dan juga kelebihannya apa lagi? Dapat mengisolasi satu otot saja. Itu kelebihan dari weight training yang lebih superior daripada body weight training. Jadi dengan weight training kamu bisa mengisolasi muscle. Kamu bisa mengisolasi bisa kamu aja. Kamu bisa mengisolasi shoulder kamu aja. Semua hal itu bisa dengan weight training. Tapi kekurangannya juga ada loh kekurangannya. Kekurangan dari weight training adalah butuh tempat yang besar dan juga little bit pricey karena alat-alatnya nggak murah. Jadi jika kamu pengen alat-alat yang macam-macam seperti tempat gym, hal itu costly banget, mahal banget. Makanya orang kenapa lebih mau join ke gym atau buat cor-coran dumbbell sendiri. Oke. Tadi saya sudah jelaskan kelebihan dan kekurangan dari body weight training, saya juga sudah jelaskan kelebihan dan kekurangan dari weight training. Sekarang saja kamu decide. Bagiku sih yang paling penting adalah kenapa kamu nggak gabungin dua-duanya? Kamu bisa dapat kedua manfaat tersebut dengan cara yang pasti. Gue Christian dari channel Mampus. Kalau mau ngucapin banyak-banyak terima kasih bagi lo semua. Karena lo semua udah rela ngeluangin waktu lo buat lihat video gue. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan pantengin terus channel Mampus Kalamak. Karena di next video berikutnya gue akan bahas pertanyaan dari Dwi Putri Rahayu. Bagaimana cara menghilangkan perut yang buncit. Tonton juga video yang berkaitan dengan video ini. Yaitu 5 tips buat merubah tubuh kamu dalam sekejap. Dan juga adalah frekuensi latihan. Seberapa sering kamu harus latihan per minggu? Apakah 2 kali cukup? Atau harus sekali? Saya akan kupas tuntas di video-video ini. Tonton ya. Thank you.